Anak kecil deh, anak kecil itu mereka betapa bahagianya mereka mendapatkan MBG. Yeay, sekolahku dapat MBG, sekolahmu udah dapat belum? Sampai ada obrolan kayak gitu. Melihat itu terjadi di masyarakat. Rifki melihatnya seperti apa? Masyarakat dari kecil, adik-adik kita itu sudah didoktrin bagaimana harus menjadi penerima, bukan pemikir. Katakanlah Prabowo memberikan ikan, bukan memberikan panci. Coba katakanlah kita, kalau sedari kecil sudah dididik untuk memancing, berpikir bagaimana cara mendapatkan makan dan sebagainya. Mungkin bangsa kita secara SDM akan katakanlah jauh lebih baik daripada mental-mental penerima atau peminta itu. Jika program ini untuk mengatasi stunting, ya, maka pengimplementasiannya sudah seharusnya tidak untuk anak-anak SD, SMP, bahkan SMA. Karena stunting itu sudah seharusnya sasarannya adalah bagi ibu hamil, menyusui, hingga balita atau masa keemasan. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun Topik di mana kita akan mengulik topik-topik yang menarik. Bersama saya Elin, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu program prioritas milik pemerintah, yaitu makan bergizi gratis. Di mana program ini banyak menuai pro, tapi tidak kurang juga kontranya. Untuk itu telah bersama kita sudah kedatangan tamu. Ini ada teman-teman dari Universitas Semarang. Saya akan menyapa langsung, ada Rifki Aswin, Ketua BEM Universitas Semarang. Halo Rifki. Halo Sarin. Halo Tribuners, selamat apa ini berarti? Selamat pagi ya, kita syutingnya pagi. Yang pasti selamat berbahagia di dalam dinamika pada saat sekarang ini. Oke. Rifki, terima kasih sudah hadir di Tribun Topik kali ini. Sama-sama, terima kasih. Terkait MBG, MBG adalah salah satu program prioritas dari pemerintah. Sebagian masyarakat, bahkan banyak masyarakat yang memprotes untuk di stop, tapi sebagian juga sudah mulai menyuarakan untuk lanjutkan MBG. Nah, Rifki, kamu sebagai aktivis, seorang mahasiswa pemuda, melihat program MBG, meletakkan pro dan kontra yang ada sebelumnya nih, dengan meletakkan ya, menurut kamu program ini bagus gak sih? Oke. Menurut saya pribadi terkait MBG ya, makan bergizi gratis ini dari awal menurut saya memang sudah tidak tepat. Ya, kenapa? Karena secara desain dan juga pengaplikasian atau pengimplementasian itu pun sudah tidak tepat. Kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Karena coba kita tarik ke belakang. Di waktu debat Capres kelima, 4 Februari kalau tidak salah, pada saat itu Prabowo menyatakan bahwasanya dia ingin mengadakan program unggulan yang bernama makan siang gratis untuk mengatasi stunting. Nah, itu kita hold dulu. Nah, jika program ini untuk mengatasi stunting, ya, maka pengimplementasiannya sudah seharusnya tidak untuk anak-anak SD, SMP, bahkan SMA. Karena stunting itu sudah seharusnya sasarannya adalah bagi ibu hamil, menyusui, hingga balita atau masa keemasan. Ya, sepakat ya sampai situ. Nah, di sisi lain ada pengimplementasian MBG ini diambil dari anggaran pendidikan dan lain sebagainya. Maka daripada itu dari awal saya menyatakan bahwasanya tidak setuju dengan adanya MBG ini. Tidak setuju dengan adanya MBG. Tapi Rifki, ada sebagian masyarakat, bahkan kita tidak ini ya, anak kecil deh, anak kecil itu mereka betapa bahagianya mereka mendapatkan MBG. Yeay, sekolahku dapat MBG, sekolahmu udah dapat belum? Sampai ada obrolan kayak gitu. Melihat itu terjadi di masyarakat. Rifki melihatnya seperti apa? Bagi saya sendiri itu merupakan suatu hal yang sangat miris. Ya, karena masyarakat dari kecil, adik-adik kita itu sudah didoktrin bagaimana harus menjadi penerima, bukan pemikir. Katakanlah Prabowo memberikan makan, ya kan, bukan memberikan pancing gitu. Prabowo memberikan ikan, bukan memberikan panci. Coba katakanlah kita, kalau sedari kecil sudah dididik untuk memancing, berpikir bagaimana cara mendapatkan makan dan sebagainya. Mungkin bangsa kita secara SDM akan katakanlah jauh lebih baik daripada mental-mental penerima atau peminta itu. Begitu menurut saya. Menurut Rifki berarti ini miris? Miris sekali dengan melihat adanya hal tersebut. Tapi bagaimanakah dengan anggapan bahwa mereka menganggap
pangan itu kan sesuatu yang utama dan mungkin dengan adanya MBG ini kan terpenuhi nih kebutuhan makannya. Dengan anggapan seperti itu menurut Rifki gimana? Menurut saya begini Mbak, banyak sekali ya yang menyatakan mungkin masyarakat yang pro akan MBG atau program ini. Bahwa saya mengatakan siswa itu yang perutnya kosong, yang lapar itu tidak bisa berpikir jernih dan lain sebagainya. Oke lah, diterima itu. Namun yang perlu jadi catatan kita bersama bahwasanya masalah pendidikan pada intinya di bangsa kita ini bukanlah hal tersebut, tapi minimnya literasi, fasilitas-fasilitas pendidikan yang masih sangat kurang. Itu hal dasar yang perlu di-clearkan terlebih dahulu, begitu loh. Nah, jikalau perihal kelaparan dan lain sebagainya, itu coba kita geser ke sosial dan lain sebagainya ya. Nah, begitu menurut saya. Menurut Rifki seperti itu, benar. Baik. Berarti bisa dibilang program MBG ini tadi kurang tepat sasaran. Bukan kurang tepat apa memang tidak tepat sasaran? Tidak tepat sasaran. Kemudian tadi pangan itu sebenarnya atau kebutuhan makan itu bisa dialihkan ke bagian lain gitu ya, bisa ke karena bagian kalau sosial. Di pendidikan itu masalah dasarnya adalah minimnya literasi, fasilitas yang kurang memadai itu. Kalau kita berbicara tentang permasalahan pendidikan saat sekarang ini, kiranya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya tadi sudah agak disentil juga sama Rifki terkait anggaran program MBG yang sebagian memotong dana pendidikan. Menurut Rifki gimana tuh? Oke, kita ketahui sendiri memang APBN di tahun ini sesuai dengan mandatory spending yaitu 20%. Nah, sebanyak 700 sekian triliun sudah dianggarkan untuk pendidikan. Namun, kita ketahui sendiri ada pengakuan dari anggaran MBG dengan jumlah 335 triliun sekitar sebegitu, itu diantaranya 200 triliunnya itu diambilkan dari anggaran pendidikan. Nah, itu menurut saya merupakan hal yang sangat tidak pas dan tidak bisa ditoleransi. Kenapa? Karena kalau kita berbicara terkait MBG, pengadaan untuk belanja makanan dan itu disangkutkan dengan pendidikan, maka tidak salah kalau jika kita membangun jembatan ya untuk menjembatani antara tempat satu dengan sekolah. Nah, itu pun juga bisa seharusnya kalau pola pikirnya seperti itu bisa dialokasikan dari pendidikan. Nah, maka daripada itu dengan MBG yang diambilkan dari dana pendidikan, menurut saya sangat tidak setuju. Karena dengan adanya hal tersebut akan mempengaruhi beberapa hal. Nah, yang terpengaruhi atau merugikan aspek-aspek pendidikan. Katakanlah berkurangnya dana BOS atau dana belanja operasional sekolah, berkurangnya jatah-jatah beasiswa, bahkan nasib-nasib guru honorer pada saat sekarang ini memang masih kurang jelas begitu kiranya. Oke. Lalu menurut Rifki baiknya anggaran pendidikan itu ketimbang untuk MBG, baiknya buat apa Rifki? Pure untuk pendidikan. Begitu. Karena coba kita tarik ke pembahasan awal. Makan siang gratis atau MBG yang saat sekarang ini, itu kan ditujukan untuk mengatasi stunting ya kan? Nah, lalu kenapa permasalahan stunting ini diarahkan ke pendidikan? Jadi menurut saya dana pendidikan itu sudah seharusnya dialokasikan untuk pendidikan. Memperbaiki fasilitas, memperbaiki digitalisasi untuk menunjang literasi dan lain sebagainya. Nah, itu lebih tepat. Berarti lebih tepat untuk memperbaiki mutu pendidikan. Betul, termasuk kompetensi daripada tenaga pendidik. Nah, itu harus terfasilitasi agar yang terdidik pun juga ada mutunya. Setuju sih. Setuju kan? Yang terdidik biar ada mutunya. Nah, itu loh. Karena orang berpendidikan belum tentu terdidik ya sih. Nah, itu maksud saya. Luar biasa sekali. Baik, berarti Rifki bisa dibilang melihat pengalihan dana dari dana yang dialokasikan di bidang pendidikan kemudian ke MBG. Kamu melihat itu berpotensi mencederai hak konstitusional pemenuhan mutu pendidikan bangsa ya, bisa dibilang kayak gitu. Sangat tidak tepat menurut saya. Pada intinya itu. Sangat tidak tepat. Oke, berarti harusnya dibalikan lagi dananya harusnya seperti itu. Biar pendidikannya lebih maksimal lagi. Salah satunya tadi memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada, kemudian digitalisasi karena memang akhir-akhir ini dunia digital berkembang pesat banget ya sih. Kita dituntut untuk hal tersebut. Betul. Dan di sisi lain kemampuan literasi digital kita itu masih
dibandingkan negara-negara maju masih sangat jauh, Mbak. Nah, perlu kita sadari itu bersama bahwasanya memang hal tersebut memang benar adanya begitu. Dan juga ada kompetensi-kompetensi atau mutu-mutu yang perlu ditingkatkan, termasuk pendidik dan juga yang terdidik. Begitu menurut saya. Luar biasa. Oke. Baik, kemudian Rifki terbaru, Kepala BGN ditangkap sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi programnya sendiri. Oke. Bersama 2 orang lain. Menurut Rifki, memang sejak awal MBG memang kalau dilihat emang udah ada indikasi bakal menjurus ke situ gak sih? Kalau menurut saya, Mbak, pada intinya MBG ini memang memelihara adanya potensi-potensi konflik kepentingan di dalam suatu lingkaran oligarki atau lingkaran setan itu. Katakanlah DPR itu pasti ada yang mempunyai dapur SPG, meskipun bukan atas namanya pribadi. Entah itu namanya keluarga dan lain sebagainya. Saya yakin pasti ada salah satu DPR yang mempunyai SPG. Di sisi lain kita lihat TNI, saya yakin pun juga punya. Polri pun juga punya. Lalu bagaimana posisi saat sekarang ini? Bagaimana cara kita berharap agar DPR ini bisa mengkritisi pemerintah terkait MBG ini, sedangkan DPR itu punya SPPG sendiri, dapur sendiri. Bagaimana TNI bisa mengawal dan juga bersama Polri, sedangkan dia pun juga punya sendiri. Nah, maka daripada itu, di posisi yang saat seperti ini, yang terhimpit adalah masyarakat sipil seperti kita ini. Begitu. Lalu, jadi dengan adanya lingkaran setan tersebut, memang tidak bisa disalahkan. Dan kita sudah memprediksi bahwasannya adanya MBG ini akan menjadi salah satu proyek besar untuk mengenyangkan para perut-perut oligarki ini dalam artian korupsi. Kamu menyebut bahwa ini memang proyek besar yang dirancang, berarti bisa dibilang kayak gitu. Memang sejak awal dirancang. Iya memang. Dirancang. Menurut kamu? Ya, yang mana itu melibatkan seluruh banyak pihak, yang mana itu celah untuk mengenyangkan perut-perut oligarki ini sangat terbuka lebar, ya kan? Oke, baik. Itu menurut Rifki. Ini menurut Rifki ya. Oke, baik. Karena banyak pendapat juga terkait MBG gitu. Banyak mereka juga sebagian yang bilang bahwa adanya MBG atau program makan bergizi gratis ini banyak juga membuka lapangan pekerjaan. Karena akhirnya orang-orang yang nganggur, yang dekat SPPG direkrut, akhirnya bekerja punya pendapatan juga. Rifki, dengar statement seperti itu gimana? Karena ini fakta di lapangan gitu. Banyak orang terbantu juga. Saya pun juga bisa menerima hal tersebut karena memang di fakta lapangannya saya melihat hal tersebut langsung. Nah, namun yang cukup disayangkan ini lebih banyak mazorotnya atau lebih banyak hal buruknya dibandingkan hal baik menurut saya. Karena cobalah kita tarik sedikit ke kasusnya si Dadan, mantan kepala BGN yang sekarang terseret korupsi. Ya mungkin korupsinya sebesar itu ya. Nah itu di saat bangsa kita yang sedang seperti ini, sedang berdinamika dan sedang berusaha menghadapi krisis yang sedang ada. Namun si Dadan ini korupsi besar-besarnya. Nah, ini merupakan hal yang menurut saya sangat mencederai bangsa. Begitu. Terkait itu setuju sih aku sama Rifki. Iya. Banyak orang yang tercederai gitu, masyarakat itu. Kita masyarakat sipil juga kayak kok bisa dengan nominal sebesar itu, kita semua kecewa sih. Jadi menurutku memang betul menyeret banyak lapangan pekerjaan. Namun jikalau kita berbicara tentang MBG saat ini dengan segala dinamikanya, saya yakin mazorotnya akan lebih banyak dibandingkan sisi positifnya. Oke. Betul. Lalu baiknya seperti apa, Rifki? Lalu baiknya menurut saya, coba MBG ini dengan dinamika seperti ini, pasti harapannya pemerintah atau pemimpin tertinggi di bangsa ini segera menarik rem daruratnya. Nah, menarik rem daruratnya untuk mengevaluasi terkait pelaksanaan MBG ini. Oke. Nah, melakukan evaluasi terkait pelaksanaan MBG. Berarti kamu secara gak langsung pengen MBG tetap jalan dengan evaluasi atau udahlah MBG cukup aja programnya di stop? Kita nggak bisa. Katakanlah MBG sudah berjalan seperti ini, ya kan? Namun, jikalau program ini di stop dengan katakanlah tidak ada keberlanjutan lagi, mau dimanakan itu nasib berapa
ribuan pekerja-pekerja MBG ini. Sedangkan kita ketahui sendiri lapangan pekerjaan di saat sekarang ini sangat susah sekali, ya kan? Dan juga beberapa aspek-aspek yang lain. Pada saat sekarang ini yang perlu kita lakukan bagaimana cara kita untuk mengkritisi agar langkah evaluasi daripada pemerintah termasuk BGN dan juga staf-stafnya atau pengurusnya itu pun juga ada begitu. Daripada itu menurut saya pemerintah melalui pimpinan tertinggi bangsa kita harus segera mengangkat rem daruratnya dan segera melakukan evaluasi terkait MBG. Harus ada evaluasi, tapi balik lagi Rifki, kalau melihat kemarin Kepala BGN udah ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 kawannya. Menurut Rifki, apakah perlu adanya evaluasi lebih mendalam lagi terhadap lembaga tersebut? Sangat perlu, Mbak. Sangat perlu. Karena itu merupakan indikasi bahwasanya lembaga ini sudah sangat tidak sehat. Sudah sangat tidak sehat. Kenapa Rifki bilang kayak gitu? BGN kira-kira itu berpotensi korupsi seberapa banyak itu, Mbak? Coba kita lihat kasus pengadaan sepeda motor listrik. Ya, urgensinya apa? Berapa nominal satu motornya? Ya kan? Nah, itu merupakan mungkin menurut saya ada angin-angin yang menandakan itu ketidaksehatan di BGN, termasuk pengadaan tablet, pengadaan TV, dan pengadaan-pengadaan lain hingga sepatu atau kaos kaki yang katakanlah jika di nominal itu sangat tinggi. Nah, itu beberapa indikator sudah menandakan bahwasanya ada ketidaktepatan loh ini di badan kami. Nah, maka daripada itu memang harus dievaluasi. Harus dievaluasi secara mendalam. Termasuk bagaimana cara mekanisme pelaksanaan MBG ini harus dievaluasi. Tapi idealnya menurut Rifki, mekanismenya harus seperti apa sih, Ki? Menurut saya ya, Mbak, harus ada desentralisasi, bukan tersentralisasi. Jadi pemerintah pusat katakanlah memberikan tugas kepada pemerintah daerah yang lebih paham akan dinamika di daerahnya masing-masing, yang akan bisa memanajemen daerahnya masing-masing. Katakanlah pemerintah daerah pun juga diberikan kebebasan untuk memanajemen, sekolah pun juga diberikan kebebasan untuk memanajemen. Akhirnya pemerintah pusat nanti sebagai koordinator yang selalu memberikan norma-norma, selalu memberikan cek akan norma-norma yang sudah seharusnya terlaksana itu kepada pelaksana di bawahnya. Kalau sekarang kan tidak, tersentralisasi banget, Mbak. Jadi dari pusat memang langsung akhirnya ke bawah dan lain sebagainya, dan itu mungkin kiranya pun juga cukup mencekik posisi pemerintah daerah. Coba bayangkan, Pak, pemerintah daerah saat sekarang ini, saya yakin pasti jika ini akan berlanjut akan ada beberapa krisis-krisis, entah itu di bidang pendidikan atau di bidang kesehatan. Saya pernah mendengar kabar bahwasanya pemerintah daerah pada saat sekarang ini sudah mulai ngap-ngapan untuk membayar BPJS katakanlah. Karena memang alokasi dananya ada yang diserap untuk MBG, pun juga pendidikan. Bagaimana nasib P3K saat sekarang ini, guru P3K saat sekarang ini? Maka daripada itu, jika masih tersentralisasi, maka saya yakin pemerintah daerah pun ngap-ngapan. Di sisi lain banyak potensi-potensi memainkan proyek oleh pemain-pemain yang tidak bertanggung jawab itu sampai ke bawah, begitu. Rifki melihat MBG program ini kan melibatkan banyak sekali pihak ketiga, kemudian kemitraan gitu kan, nggak pure dari pemerintah. Nah, menurut kamu celah-celah birokrasi mana aja nih yang paling rawan memicu praktik korupsi besar-besaran? Sampai ke paling bawah di SPBG-nya, itu pun juga ada kemungkinan dan juga ada peluang celah untuk memainkan uang di situ. Yang seharusnya berapa ribu yang harus tersampaikan ke siswa dalam bentuk satu ompreng, nah itu bisa dimarap untuk keuntungan-keuntungan daripada masing-masing mitra tersebut. Nah, maka daripada itu celahnya sangat amat banyak, karena MBG pun juga sangat banyak bersinggungan dengan mitra, begitu kira. Celahnya sangat banyak sekali. Sangat amat banyak. Tapi
Tadi Rifki bilang harus ada evaluasi, harus ada perbaikan. Melihat celah yang segitu banyaknya, Rifki punya keyakinan celah itu bisa ditambal nggak sih, Ki? Bisa, dengan desentralisasi tadi. Bahwasanya pemerintah daerah diarahkan oleh pemerintah pusat untuk memberikan makan bergizi gratis kepada masing-masing siswa untuk menjamin tadi kemudahan dalam berpikir dan lain sebagainya. Kita coba menurutilah apa omongan-omongan pendukung MBG ini, begitu kiranya ya. Nah, akhirnya nanti pemerintah daerah dengan mengakomodasi dan juga yang lebih mengetahui terkait situasi dan kondisi daripada masing-masing daerah, coba berikan tugas kepada sekolahan, yang mana sekolahan itu bisa bermitra dengan kantin, dengan UMKM setempat, yang mana itu bisa dikelola oleh sekolahan masing-masing. Jadi sifatnya nanti pemerintah pusat memonitoring dari untuk kepala daerah atau daerah masing-masing pun juga dengan kepala daerah memonitoring masing-masing lembaga. Jadi menurut saya itu lebih tepat daripada tersentralisasi seperti ini. Kalau tersentralisasi seperti ini banyak sekali celah-celah. Ya, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya. Baik. Lebih banyak celahnya ketika tersentralisasi, tapi juga kan bisa ya, tidak menutup kemungkinan juga ketika diberikan kewenangan yang bawah-bawah juga bakal markup juga, Rifki. Nah, maka daripada itu pentingnya menumbuhkan moral sebenarnya. Jadi seorang pemimpin atau anggota dewan daripada kita semua itu harus mempunyai moral dan etika dalam bekerja. Termasuk nanti dengan adanya desentralisasi itu, harapannya pemerintah pusat pun juga harus tegak lurus. Pemerintah daerah pun juga harus tegak lurus, termasuk pihak-pihak lembaga sekolahnya. Nah, itu harapannya bisa dimonitoring, ini benar enggak ya bawahanku? Daerah pun juga sama, ini benar enggak ya bawahanku di masing-masing lembaga? Nah, itu sudah seharusnya idealnya terjadi. Kalau memang kita mengharapkan sebuah kehidupan berbangsa yang baik dan juga demi kesejahteraan bangsa itu sendiri. Kalau memang kita tidak sepakat akan kesejahteraan bangsa ini, ya mungkin bisa dikatakan seperti ini yang terjadi. Perlu kerjasama antar semua lini masyarakat untuk mengawal program tersebut. Dan juga kesadaran moral, etika, dan juga integritas semua pihak. Baik. Rifki, kemudian melihat akhir-akhir ini banyak juga mahasiswa sampai turun ke jalanan. Mereka demo besar-besaran di berbagai kota, bahkan sempat diwarnai bakar ban. Foto Pak Presiden juga dibakar. Banyak yang melayangkan protes sana-sini. Menurut Rifki, melihat fenomena itu seperti apa, Ki? Menurut saya, kita tidak bisa menyalahkan rakyat yang meluapkan emosinya. Mungkin bisa saja menurut saya rakyat yang meluapkan emosinya seperti itu merupakan rakyat-rakyat yang mana sudah tidak tahan akan kebijakan-kebijakan daripada pemerintah. Karena begini Mbak, kita negara demokratis yang mana posisi rakyat ini di atas segalanya. Jadi tuan itu adalah rakyat. Nah, sedangkan rakyat sekarang bagaimana realitasnya? Ditindas dengan segala kebijakan-kebijakan yang ada. Nama daripada itu kita tidak bisa menyalahkan ekspresi daripada masyarakat yang mengumpat pemerintah, yang katakanlah membakar ban di jalan. Menurut saya tidak bisa kita salahkan begitu, karena itu merupakan bentuk daripada ekspresi masyarakat yang sedari lama memang sudah tidak bisa ditahan. Karena pembantunya yang tidak bisa jalan. Dipahami, baik. Berarti Rifki menganggapnya itu sebagai bentuk ekspresi dari masyarakat. Emosi masyarakat yang selama ini sudah tidak bisa ditahan karena pembantunya itu tadi yang tidak bisa bekerja. Gitu. Itu menurut Rifki ketika melihat demo besar-besaran menolak MBG. Kalau terkait demo yang juga belakangan beberapa hari terakhir ini juga gencar di beberapa daerah soal lanjutkan MBG karena banyak orang hidup dari MBG. Melihat demo itu seperti apa, Ki? Terkait hal tersebut kiranya mungkin beberapa mahasiswa itu ya ada yang menyatakan mari kita dukung MBG dan lain-lain. Menurut saya dalam semua hal itu perlu kita lihat terlebih dahulu. Kira-kira
orang yang menolak MBGIT atas dasar apa, sedangkan di sisi lain orang yang menerima atau setuju dengan MBG itu atas dasar apa di belakangnya. Oke. Nah, tapi kalau saya mungkin kiranya mohon maaf agak meragukan bagi mahasiswa-mahasiswa yang katakanlah lebih mendukung MBG dengan cara tadi seperti demo untuk tetap melanjutkan MBG atau setuju akan MBG. Saya meragukan hal tersebut. Oke. Baik. Dan Tribuners memang belakangan beberapa hari terakhir ini demo mendukung MBG itu ada sebagian mahasiswa yang ikut, kemudian mayoritas itu adalah para pekerja yang ikut di SPPG. Itu ribuan orang turun, salah satunya di wilayah Jember ya, mungkin Tribuners. Jadi memang program ini masih pro dan kontra, kita tunggu saja nanti pemerintah ambil kebijakannya seperti apa. Baik, Rifki, melihat program MBG cukup bisa dibilang agak carut marut ya, apalagi dengan kepala BKN kemarin yang tertangkap gitu. Menurut Rifki yang paling dasar yang harus diperbaiki di program ini apa, Ki? Teknis daripada program kerja makan bergizi gratis ini. Karena memang pada dasarnya program kerja ini sudah dilaksanakan, ya kan? Sudah panjang, melalui proses yang panjang. Namun per hari ini kiranya yang menjadi permasalahan yang bisa diperbaiki adalah teknisnya. Jadi harapannya ada perubahan-perubahan teknis ya agar program ini tidak dimanfaatkan oleh satu atau dua pihak saja yang berkepentingan untuk menggembungkan perut-perutnya ini. Begitu. Jadi teknisnya harus dibenarkan. Teknisnya harus diperbaiki. Oke, baik. Rifki gak kerasa ngobrolnya juga udah agak panjang nih, Ki. Terakhir, Ki, ada pesan yang ingin Rifki sampaikan nggak? Ini pertama buat pemerintah, kedua untuk masyarakat Indonesia, yang ketiga mungkin untuk yang pro sama yang kontra, boleh dong? Oke, mungkin yang pertama ya, untuk pemerintah bangsa kita, bangsa tercinta, bangsa Indonesia. Kita ketahui sendiri bahwasanya bangsa kita merupakan bangsa yang kaya. Ya, namun sayang sekali terbukti bahwasanya pemerintah-pemerintah yang telah diamanai oleh masyarakat belum mampu memaksimalkan dan mengoptimalkan kekayaan bangsa kita. Nah, maka daripada itu di negara demokratis ini sudah seharusnya pemerintah harus mampu untuk mendengarkan suara sekaligus membuat kebijakan-kebijakan untuk kemudahan daripada masyarakat pemberi amanah. Nah, di sisi lain untuk masyarakat sendiri bahwasanya hanya satu, tetaplah waras di bangsa yang di negara yang kiranya kian hari kian tidak waras ini. Oke, pesan ketiga untuk yang pro sama MBG dan yang kontra dengan MBG. Untuk pro dan kontra menurut saya sebuah hal yang wajar. Harapannya hal tersebut bisa selalu disampaikan, namun dengan atas rasionalisasinya yang mampu dipertanggungjawabkan. Nah, harapannya dengan adanya pro dan kontra ini bisa menjadi pertimbangan daripada pemerintah untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Indonesia. Itu saja. Oke, terima kasih pesannya Rifki. Sebelum kita menutup perjumpaan kita di Tribun Topik edisi kali ini. Jadi Rifki, melihat program MBG hari ini, lanjut apa cukup sampai di sini saja? Kita sediakan episode selanjutnya. Gak mau jawab nih, lanjut apa cukup sampai di sini aja. Oke, baik. Rifki, terima kasih udah sharing-sharing sama Tribuners. Diskusinya cukup menarik Tribuners. Jadi memang program MBG ini cukup banyak menuai pro dan kontra. Kembali lagi setuju sama Rifki, harus tetap menitik beratkan pada kerasionalan. Tetap harus dilihat programnya seperti apa, membawa kebermanfaatan atau membawa kemudaratan atau ketidakbaikan ya, Ki ya. Oke, terima kasih sekali lagi Rifki. Senang bisa ketemu Rifki. Salam buat teman-teman di BEM USM ya. Sukses, sehat selalu buat teman-teman dan Tribuners. Itu tadi obrolan Tribun Topik edisi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.